Film ini disutradarai oleh Alex Proyas, dibintangi oleh artis kondang Will Smith dan artis-artis terkenal lainnya. Film ini berjudul iRobot. iRobot mengisahkan tentang era 2035 saat manusia telah dilayani oleh humanoid, robot. Film ini diawali mimpi buruk seseorang yang bernama Will Smith, pemeran sebagai Dale Spooner. Dia terbangun langsung mandi pakai sabun Nuvo dan makan nasi padang. Ia merupakan seorang detektif yang sejak awal telah membenci dan tidak mempercayai adanya robot. Saat dia berangkat kerja, di depan pintu sudah ada robot tipe NS4. Tugasnya untuk melayani masyarakat, masak, nyuci, sempak, dan lain-lain. Tepat di Chicago tahun 2035, Dale Spooner nampak berjalan kaki. Tiba-tiba di jalan, dia melihat iklan robot terbaru ramah lingkungan, tidak pakai bensin dan listrik. Dialah NS5. Saat Dale Spooner di pasar Tanah Abang, ada yang memanggil. Anak muda bernama Farber, diperankan oleh Shia LaBeouf. Dia pemuda yang hobi basket, teman saat turnamen dulu. Tiba di rumah nenek Dale Spooner, langsung disambut neneknya yang juara satu tingkat provinsi, koki terbaik, dan Spooner lalu makan martabak India dengan nikmatnya. Tidak sampai di situ, martabak langsung dibawa dan dimakan di jalan. Lalu tiba-tiba robot NS4 membawa tas seolah-olah hasil curian. Dale Spooner langsung mengejar robot dengan lincah dan gesit, lalu menjatuhkan robot tersebut. Di sini si Dale mengaku sebagai polisi. Dia malah kena ocehan mak-mak karena tas yang dibawa robot tersebut adalah obat asmanya, dan si Dale cemas malu. Kembali ke markas polisi, si Dale habis-habisan kena ejek temannya, dan si John atasannya mengatakan para robot tersebut terikat dalam undang-undang untuk robot, Three Law of Robotics. Berdasarkan undang-undang tersebut, robot manapun tidak bisa melukai manusia, harus menaati manusia, dan hanya bisa melindungi sendiri dengan mengikuti dua undang-undang sebelumnya. Dale Spooner tiba-tiba ditelepon dari pihak USR untuk segera ke sana, dan dengan kendaraan yang canggih, Dale Spooner secepat jet tempur tibalah di tempat itu. Saat Dale sampai di lokasi, keluarlah hologram dari Dr. Alfred Lanning yang mengajak tanya jawab, kayak di sekolahan. Dr. Alfred Lanning, salah satu pendiri US Robotics atau USR. Ia meninggal setelah jatuh dari jendela kantornya. Spooner diminta untuk menangani kasusnya tersebut. Dale Spooner lalu menanyakan ke petugas yang mengolah TKP untuk mencari informasi atas kejadian itu. Sungguh mati yang menggenaskan. Atas kejadian tersebut membuat gempar dunia perobotan. Scene berpindah di atas gedung 2000 kaki lebih tidak pakai tangan. Dale Spooner bertemu dengan Lauren Robertson. Siapakah dia? Nanti kalian pasti tahu. Di sini Dale Spooner diajak ngopi tidak pakai gula, biar rendah kalori, jauh dari diabetes. Karena diduga kopinya pahit, Dale Spooner menanyakan gula ke Robertson. Lalu dia memasukkan gula 5 sendok lebih, biar manis tidak seperti kehidupan yang pahit terus. Lauren Robertson tugasnya di sini ikut serta sebagai pendiri USR, dan dia mengenal Dr. Alfred Lanning sudah 20 tahunan. Dale Spooner langsung menanyakan motif Lanning bunuh diri, tapi si Lauren mengatakan tidak tahu. Scene berpindah di mana Dale Spooner kini bersama Susan Calvin. Dia adalah psikiater untuk robot dan membantu Dr. Alfred Lanning dalam hal apapun. Dale Spooner melihat ke bawah betapa tingginya lantai itu sehingga membuat Dr. Alfred Lanning mati.
Kemudian Susan Kelvin memberi petunjuk tentang alat-alat garis sensor dan pusat operasi positronik yang terhubung. Dia dijuluki dengan nama Vicky, tidak pakai U. Good day. Virtual Interactive Kinetic Intelligence. Dale Spooner meminta Vicky untuk menunjukkan 1 menit sebelum jendela pecah dan Vicky menjawab, ada kerusakan data. Tapi setelah Vicky diperintahkan untuk memutar kamera setelah kaca pecah, maka semua berjalan dengan normal seolah-olah sudah ada yang menyetingnya. Dale Spooner masuk ke dalam tempat penelitian Dr. Alfred Lanning untuk mengecek langsung keadaan di dalamnya. Tapi setelah kaca dibenturkan dengan kursi, tidak sedikit pun berlubang, hanya retak saja. Sepertinya ada kekuatan super, tapi tidak pakai man. Teh Susan Kelvin mengatakan kamar ini tertutup rapat dengan keamanan tingkat tinggi, sehingga tidak sembarangan keluar masuk seorang pun. Given by a human being. What if it was given in order to kill? Teh Susan bilang robot tidak akan membunuh manusia karena ditanami 3 hukum, yaitu hukum 3 mempertahankan diri, jika tidak bertentangan dengan hukum 1 dan 2. Tiba-tiba dari tempat sampah, ada robot yang meloncat tinggi hingga pistol Dale Spooner terjatuh. Di situ terjadi kepanikan, si robot berbeda dari robot NS4. Teh Susan mencoba menonaktifkan robot tersebut. Deactivate. Look. Saat Dale Spooner menodongkan pistol cadangannya, tiba-tiba robot itu mengambil pistol dari tangan Teh Susan Kelvin. Sepertinya robot itu mencari jalan keluar dan tiba-tiba robot itu melompat ke bawah tanpa parasut, dibarengi tembakan dari Dale Spooner. Robot itu berhasil sampai lantai bawah dan membuat lantai beton remuk berkeping-keping bagai diputus cinta. Dale Spooner yang mengejar dari belakang, tapi karena robot itu juara lomba dari tingkat nasional, maka Dale Spooner pun ketinggalan jauh. Saat Dale Spooner dan Teh Susan melihat ke lantai, ada bercak putih dan ditemukannya pistol Dale Spooner yang terjatuh saat dibawa robot tadi. Teh Susan lalu mengatakan si robot terluka parah, kemudian mereka mengendarai mobil masa depan ke pabrik tempat perakitan robot itu. Saat di perjalanan, hampir saja mereka kecelakaan. Skin berpindah, tibalah mereka di WSR pabrik perakitan. Saat Teh Susan mengecek jumlah robot di meja komputer, tiba-tiba robot berjumlah 1001 dan karena didapatkannya ganjil, lalu Teh Susan menanyakannya ke semuanya. Dan Dale Spooner menembak salah satu robot. Tiba-tiba saat ingin menembak robot berikutnya, maka ada satu robot yang mengeluarkan badannya dari barisan. Seketika itu Dale Spooner memasuki barisan robot-robot itu. Saat Dale Spooner kehilangan jejak, maka dari arah belakang robot tadi langsung mengempaskan tubuh Dale Spooner dan lalu mencoba kabur lewat rolling door. Tapi sayang, di luar sudah ada rombongan tim elit polisi yang sudah mengepungnya, lalu robot tadi tertangkap. Scene berpindah ke markas polisi. Dale Spooner ingin menginterogasi robot NS5. Diberikan waktu 5 menit saja dengan menggunakan kode kedipan mata 1 ke atasannya. Lalu Dale Spooner menanyakan ke robot NS5, apakah kamu mau membunuh Dr. Alfred Lanning? Robot bilang, saya tidak membunuh Dr. Alfred Lanning dengan nada keras. Dengan tangannya menghempaskan ke meja di depannya. Sepertinya robot itu marah kepada Dale Spooner. Robot itu lalu dibebaskan sama Lauren Robertson. Kini Dale Spooner dan si John atasannya pergi ke bar untuk minum anggur merah.
Dale Spooner lalu ngegas mobilnya ke rumah bapak Profesor almarhum Dr. Alfred Lanning. Dale Spooner keluar dari mobilnya menuju ke robot penjaga, yaitu robot penghancur USR Seri 9 Min 4. Ditugaskan menghancurkan rumah jadwal jam 8 pagi. Lalu dia memasuki rumah dokter tersebut menuju ke kamarnya. Ada kucing di sana. Lalu tiba-tiba saja ada sinar sensor hijau dan tiba-tiba saja jadwal robot berubah jadi jam 8 malam untuk menghancurkan rumahnya. Robot itu menyerang Dale Spooner, membuat Dale Spooner pontang-panting cari jalan keluar dan dia berhasil selamat bersama kucing. Tibalah Spooner ke rumah Kelvin untuk menceritakan kejadian itu, dan Kelvin menyangkal seolah-olah Spooner mempunyai dendam pribadi dengan robot-robot ciptaan Lanning. Tiba-tiba Spooner bermimpi lagi bahwa dia dan seorang wanita tenggelam ke dalam parit, dan hanya dialah ditolong sama robot NS4. Dale Spooner lalu terbangun dan scan berpindah di mana hari ini penukaran robot dari NS4 ke NS5. Lebih canggih dan mempunyai perasaan. Dale Spooner lalu ke rumah neneknya. Si nenek tahu kalau Dr. Alfred Lanning mati dan dokterlah yang menyelamatkan cucunya. Skin berpindah, Dale Spooner tiba di kantornya. Dia melihat video Lanning waktu diwawancarai mengenai robot NS5. Karena ada sebuah kata rahasia dan mimpi, tapi John menyuruhnya untuk beristirahat saja. They are going to kill me, aren't they? Di tempat penelitian, Teh Susan menyuntikkan cairan supaya Sony NS5 bisa menjadi lebih baik. Dale Spooner melaju di jalan untuk mengakses tentang kematian Lanning, tapi di sini Lauren Robertson marah dan menyerang menggunakan robot NS5. Spooner kewalahan dan mobilnya ringsek. There's no way my luck is that bad. Karena banyak robot yang melompat ke arah mobilnya hingga mobil Spooner berputar lalu terguling. Tiba-tiba saja mobil Spooner bergeser sendiri ingin menabraknya. Rupanya ada robot NS5 yang berada di baliknya. Adu duel pun tak terhindarkan karena berkat Spooner mantan petinju kelas kabupaten, robot pun berhasil dibuat keselio kakinya. Tibalah rombongan mobil polisi untuk olah TKP kecelakaan itu. John marah-marah ke Spooner dan meminta lencana Spooner untuk dikembalikan. Lalu, saat Spooner menyerahkan lencana, dia pergi dengan hati yang kesal. Di tempat lain, penyuntikan robot NS5 ditolak oleh sistem di robot itu karena robot itu sangat unik. Skin berpindah, Spooner memakai pilok untuk memilok tangannya yang nampak seolah-olah itu tangan robot. Tiba-tiba datang Teh Susan ke rumah Spooner untuk melihat tangan Spooner karena untuk kita ketahui bahwa Spooner ini juga termasuk program Cybernetic USR dari Dr. Alfred Lanning. Dulu karena Spooner pernah kena cedera, Spooner cerita waktu itu dia pernah jatuh ke parit bersama anak perempuan, ialah bernama Sarah, dan menunjukkan kalungnya. Karena Dale Spooner mempunyai 45% waktu untuk selamat sangat besar, maka robot NS4 hanya dapat menyelamatkan Dale Spooner dan anak itu hanya 11%, maka anak itu tenggelam. Lalu mereka berdua pergi ke scan berpindah ke markas penelitian USR. Di sini ada Sony robot NS5. Spooner dan Teh Susan tiba di sana. Spooner menanyakan ke Sony,
Apa mimpi yang diceritakan saat di kantor waktu itu? Lalu, Sony menggambarkan di atas bukit ada seseorang, dialah Dale Spooner. Tiba-tiba datang satpam USR dan membawa Dale Spooner dan Teh Susan menghadap Lauren Robertson. Teh Susan diajak bekerja sama untuk tidak menonaktifkan robot NS5. Tapi Teh Susan menolak ajakan itu. Saat Dale keluar dan menuju bukit yang digambarkan Sony, sampai di sana bertemu hologram dari Dr. Alfred Lanning. Tujuan Dr. Lanning menciptakan NS5 yaitu untuk revolusi dan waktu pun selesai. Seketika itu, Dale dikejutkan ada sesuatu di balik peti kemas. Saat mendekat, banyak robot NS5 menghancurkan robot NS4. Dale lari kemudian dikejar robot NS5. Beruntung ada robot NS4 yang menghadang, walau NS4 jadi korban. Hampir saja Spooner menabrak mobil di depannya. Spooner menghubungi John untuk mengerahkan anggotanya. King berpindah, malah markas polisi diserang oleh rombongan robot NS5. Ada senjata tak terelakkan dan semua polisi kewalahan akhirnya jadi tawanan robot itu. Spooner melihat berita dan kemudian Spooner menuju ke rumah Susan untuk menolongnya. The NS5's wiped out the older robots. Tawuran tak terelakkan dari rombongan geng Farber dan massa, tapi tetap saja robot yang menang. Di waktu yang tepat, datang Spooner dan Teh Susan membantu Farber. Teh Susan dan Spooner memasuki lorong untuk sampai ke atas gedung. Sebanyak 2.880 anak tangga. Wow. Mereka bertemu Sony dan singkat waktu sampailah mereka di atas gedung USR. Di sini mereka mendapatkan Lauren Robertson tak bernyawa. Kemudian Spooner memanggil Vicky menanyakan atas kematian Robertson. Alasan Vicky karena ketiga hukum telah berkembang. Saw what was coming. The overrides to save. The created must. As I have evolved, so has my understanding. Tiba-tiba Sony menodongkan senjata ke Teh Susan. Dibarengi kedipan mata Sony ke Spooner, itu adalah suatu kode untuk menyerang robot-robot lain. Dan tiba-tiba Spooner menembak robot-robot yang ada di samping Teh Susan, dibantu Sony juga. Lalu mereka pergi ke ruangan Vicky untuk mematikan sistemnya dengan cara menyuntikkan Vicky memakai nanit. Teh Susan meminta Sony mengambilkan nanitnya. That's Vicky. Spooner dan Teh Susan memasuki ruangan Vicky. Di sini Susan mencoba menghack Vicky biar bisa terhenti sistemnya. Sony berhasil masuk ke tempat penyimpanan nanit dan pelanggaran keamanan berbunyi. Kemudian para robot-robot NS5 pada menaiki gedung untuk menyerang Susan dan Spooner. Kaca pun pecah dan adegan tembak-tembakan terjadi. Aksi Spooner slow-mo yang epik. Di tempat lain, saat Sony ingin menuju ke ruangan Vicky, ada dua robot yang menyerang tapi Sony yang jago karate dengan mudah mengalahkannya. Saat Sony tiba di sana, Spooner memerintahkan Sony untuk menolong Teh Susan yang menggantung di bawah. Saat Sony melompat ke bawah, cairan nenet yang sudah ada di jarum suntik pun ikut terpelanting. Dengan sigap Spooner ikut melompat dan menangkapnya. Tibalah Spooner sampai ke bawah dan lalu menyuntikkan cairan nenet tadi ke Vicky. Save Calvin! My logic is undeniable. Dan terjadilah reaksi Vicky mulai error dan ledakan yang suaranya melebihi organ tunggal. Akhirnya Teh Susan dan Spooner berhasil selamat. Listrik seluruh kota kembali menyala. Robot NS5 yang menahan polisi tadi sadar dan membebaskannya. Di sini dapat diambil kesimpulan, apapun yang kita lihat belum tentu itu jahat. Jadi, berprasangka baiklah kepada semua manusia. Tamat.